Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Yesus, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Yesus, hanya Kau yang terbesar, hanya Kau yang terdahsyat, hanya Kau yang termulia. Tuhan, Kau yang layak disembah. Haleluya, haleluya. Tuhan, Kau terbesar, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau yang layak disembah. Hanya Kau saja, hanya Engkau Tuhan. Yesus, oh Yesus, hanya Kau yang terbesar, hanya Kau saja yang layak disembah Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan,
Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, kita bertemu di dalam kasih Kristus. Untuk itu, kita mau merenungkan sebuah ayat dari kitab suci, ya, supaya itu memperkuat iman kita di dalam Tuhan. Ya, kita baca bersama-sama di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-33, ayat yang terakhir, ya, yang bunyinya begini, ya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, atau kata lain yaitu kesengsaraan. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ya, coba saya ulangi supaya saudara lebih mengerti, ya. Semuanya ini kukatakan kepadamu. Tuhan Yesus sudah mengatakan dalam segala pengalaman hidup kita ini, ya, dikatakan supaya kamu beroleh damai sejahtera. Jangan kita ini sebagai anak-anak Tuhan tapi ngalami macam-macam permasalahan. Tetapi biar kami semua anak-anak Tuhan itu memperoleh damai sejahtera. Artinya hati ini itu tentrem, ayem, sebab Tuhan ada di dalam hidup kita, ya. Damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia ini, ya, kamu menderita penganiayaan, itu kata lain dari sengsara. Memang manusia di dunia ini sengsara, ya. Tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Nah, kalau ayat ini kita simpulkan, ya saudara, kalau ayat ini kita simpulkan, dunia ini tempat sengsara. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak sengsara, itu tidak ada.
Ya, jangan kita bilang orang yang berkelimpahan itu bahagia. Dunia ini tidak ada bahagia. Ya, orang yang berkelimpahan itu juga sering mengalami kesengsaraan. Ya, memang dunia ini kalau ndak bahaya, kalau ndak macam-macam gangguan jiwa, yaitu takut, khawatir, gelisah. Sebetulnya ndak perlu takut, tapi karena memang dunia ini ya, lantas takut nanti nopo, khawatir, gelisah, menderita, bahaya, sakit, dan mati. Itu membuat manusia sengsara. Ya, tidak ada di dunia ini manusia yang tidak menderita. Sengsara itu tidak ada, semua. Ya. Lantas Tuhan bilang, di sini dikatakan begini, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ya, Tuhan bilang, aku telah mengalahkan dunia. Dari segala sengsara, menderita, sakit, bahaya, dan seterusnya itu, Tuhan itu sudah dikalahkan. Maka itu percaya kepada Yesus, dikatakan percaya kepada Yesus, kamu diselamatkan. Ya, orang yang percaya itu diselamatkan. Tetapi percaya dalam bentuk yang bagaimana? Ya, saudara, nek percaya yang lahir dari pribadi kita, itu pengakuan. Pengakuan itu nek apik ya percaya, nek mengalami macam-macam sengsara terus percayanya itu menjadi lemah. Tapi yang dikatakan percaya ini, saudara, percaya ini sebetulnya nek kita lebih teliti kitab suci, percaya ini adalah karunia roh, bukan lahir dari diri kita, tetapi karunia roh. Kalau saudara baca di dalam 1 Korintus 12 itu dikatakan, roh mengkaruniakan kita hikmat, makrifat, iman atau percaya. Jadi percaya itu adalah dari Roh Kudus. Oleh sebab itu, saudara, kita harus tahu Roh Kuduslah penolong kita yang memberi kita ini percaya kepada Tuhan. Itulah yang dikatakan dalam kitab suci, Roh Kudus adalah penolong. Ya, jadi saudara ingat, dalam segala hal yang menolong kita itu Roh Kudus. Waktu Yesus naik ke surga, dia bilang, aku minta pada Bapa supaya Bapa mengirimkan Parakletos, Roh Kudus, penolong, sebab Yesus sudah naik ke surga. Ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara sekalian. Moga kiranya dengan renungan yang singkat ini, saudara lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya, sungguh-sungguh saudara percaya Roh Kudus itu penolong kita, dan Roh Kudus itu yang memberi kita percaya kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan, dan kita akan sama-sama berdoa. Tuhan, kami telah mendengar sebuah renungan yang singkat tetapi padat, yaitu supaya kami percaya kepada Tuhan, sebab
dengan percaya kepada Tuhan itu kami mengalahkan dunia yang penuh penderitaan, kesengsaraan, dan sebagainya. Puji Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.